Hai guys, welcome back to Jesslina Vlogs. Jadi hari ini aku mau spill berapa biaya hidup untuk tinggal di Australia, khususnya di Melbourne. Nah, jadi kalau biasanya aku bikin konten untuk grocery shopping, kemarin waktu aku bikin grocery shopping konten ada yang komen pengen tanya berapa sih cost of living di Australia. Jadi kali ini aku bakal spill. Nah, kali ini aku bakal bahas budgetnya itu per minggu. Karena di sini kebanyakan semua maunya itu per minggu. Kayak contohnya kalau kita ngomongin rent atau sewa rumah, itu biasanya per minggu. Dan kalau misalnya untuk gajian pun, di sini banyak yang gajiannya itu per 2 minggu gitu. Bahkan untuk kantor-kantor besar pun, kayak pekerjaan kantor 9 to 5 itu juga sama. Banyak yang bayarannya itu atau gajinya itu 2 minggu sekali. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi aku akan bagi ini menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hal-hal yang wajib atau primer. Yang kedua adalah yang sekunder. Nah, untuk yang primer, yang pertama itu ada biaya sewa rumah. Jadi untuk apartemen di daerah CBD Melbourne, harganya itu kurang lebih per minggu $350 atau dikaliin aja sama 10.000, jadi 3.500.000. Lalu itu belum termasuk sama biaya bill atau tagihan seperti air, listrik, dan gas. Kurang lebih mungkin harganya sekitar $20 per minggu. Jadi dalam seminggu itu totalnya adalah $370. Nah, anggaplah $370 ini kalau misalnya kita tinggal di 2 bedroom apartment atau satu apartemen dengan 2 kamar tidur. Jadi kita punya roommate, kita tinggal berdua di satu apartemen, itu kurang lebih harganya segitu. Tapi namanya juga tempat tinggal. Kita bisa milih yang lebih mewah atau yang lebih sederhana gitu. Jadi sebenarnya pilihannya juga ada. Tapi ini semua aku akan ngambil ke yang ya oke lah, yang maksudnya cukup nyaman, gak terlalu mewah tapi nyaman gitu. Dan ini merupakan harga-harga average atau kurang lebih lah ya kalau misalnya daerah CBD. Nah, yang kedua adalah biaya makan per minggu. Jadi kira-kira untuk biaya makan per minggu itu ada di sekitar $210. $210 ini anggapannya kalau kita selama hari biasa atau Senin sampai Jumat kita makan di rumah, jadi kita masak sendiri. Yang kedua, kita bisa ya makan luar lah ya sekali-sekali, misalnya pas lagi weekend. Jadi kalau misalnya untuk grocery shopping atau belanja mingguan untuk satu orang dan untuk makan selama weekday Senin sampai Jumat, itu kurang lebih harganya ada di sekitar $70. Nah, kalau misalnya waktu weekend kita mau makan luar, let's say kita mau makan luar misalnya 4 kali lah ya untuk lunch sama dinner hari Sabtu dan Minggu, per makan luar itu kurang lebih harganya $30. Iya, di sini itu cukup mahal untuk makan luar, ada di sekitar 300.000. Tapi kalau misalnya ditanya yang lebih murah ada atau enggak, ada. Ya mungkin sekitar $25 itu pun juga masih bisa dapat lah. Cuman ini again aku ngambil tengah-tengah karena ada juga yang lebih dari $30, misalnya $35 gitu. Nah, misalnya kita makan 4 kali nih, berarti kan 4 kali 30 itu udah $120. Lalu ditambah lagi snack-snack, misalnya kita mau jajan kopi atau mungkin bubble tea. Let's say dalam seminggu kita jajan 3 kali, dikali $6 berarti $18. Berarti jumlah dari semuanya itu ada di $210. Nah, next untuk transportasi. Jadi kalau misalnya di Melbourne, kebanyakan kita itu transportnya menggunakan tram atau train gitu ya. Untuk tram sendiri, 1 kali ngetap itu harganya $5,3. Dan dalam sehari itu dibatasi kita bisa ngetap untuk 2 kali. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya kita ngetap lebih dari 2 kali, misalnya 3 kali atau 4 kali, harganya yang di-charge tetap 2 kali aja gitu dalam waktu 24 jam. Sekali ngetap itu harganya di $5,3. Jadi untuk sehari maksimal ada di $10,6. Tapi kalau misalnya tinggal di daerah city, tramnya itu gratis. Jadi di lingkaran CBD itu lumayan besar sih. Itu gratis untuk tramnya. Jadi kalau misalnya untuk aku sendiri, karena aku tinggal di dekat city, biasanya aku jalan kemana-mana lalu naik tram kalau udah sampai di area city-nya yang gratis itu. Jadi anggaplah misalnya kita mau sekali-sekali jalan keluar dari city itu 2 kali seminggu lah ya, atau mungkin kita ada keperluan apa, anggaplah 2 kali lah kita menggunakan tram. Berarti dalam waktu seminggu kira-kira itu kita bakal mengeluarkan biaya $21,6 atau ya anggaplah $20 lah ya. Nah, cuman ini again ada alternatifnya. Kalau misalnya aku sendiri, aku itu beli sepeda guys. Jadi aku pernah beli sepeda di Facebook Marketplace yang harganya cuma $200 dan itu sepedanya udah dapet yang oke gitu. Jadi lumayan banget, ini bisa menghemat biaya juga kalau kita mau kemana, kita bisa naik sepeda juga gitu.
Oke, sekarang kita masuk ke yang sekunder atau yang ya nggak wajib-wajib banget tapi keperluan ini ya kadang-kadang suka ada. Jadi yang keempat adalah shopping. Untuk shopping ini sendiri, setiap orang pasti shoppingnya beda-beda lah ya. Cuman anggaplah kita itu dalam seminggu misalnya kita kayak perlu heater, misalnya kita mau beli heater atau mungkin kita mau beli selimut atau mungkin apapun lah, misalnya kita mau beli alat-alat masak atau apa gitu lah ya. Anggaplah seminggu itu $50. Terus anggaplah kita juga ada entertainment yang kelima. Anggaplah kita mau nonton bioskop atau mungkin kita mau pergi sama teman kita untuk apa ya, misalnya main escape room gitu. Banyak lah di sini, banyak aktivitas-aktivitas seperti kayak museum, exhibition, museum dan lain-lain. Dan anggaplah dalam seminggu kita budgetin itu $50 juga lah ya. Misalnya let's say nonton bioskop sekali harganya di sekitar $25. Terus habis itu misalnya kita mau karaoke gitu harganya juga $25. Jadi anggaplah $50. Tentunya ini tuh biaya per minggu. Jadi kalau seandainya kita mau ganti-ganti per minggu, misalnya minggu ini kita nggak nonton, minggu depan berarti budget kita bisa lebih banyak gitu ya. Tapi pokoknya pukul rata anggap aja $50. Berarti kalau kita jumlahin sekarang dari yang primer, kita punya rumah, kita punya makan, kita punya transportasi, lalu yang sekunder kita punya shopping, terus kita punya entertainment. Total ini semua ada untuk primer itu ada di sekitar $600 dan untuk sekunder ada di sekitar $100. Berarti biaya kita seminggu ada di $700. Nah sekarang kalau kita mau hitung berarti biaya bulanannya itu ada di berapa? Berarti ada di sekitar 4,5 minggu kita kaliin $700, itu totalnya menjadi 3.150 atau 31.500.000. Ya nggak murah lah ya kalau misalnya di Australia memang biayanya. Dan ini pun kita juga udah ngambil yang nggak terlalu foya-foya gitu loh, yang kayak udah oke lah, tapi ya nyaman, cukup. Kalau misalnya aku bandingin dari 10 tahun lalu, aku pernah tinggal di sini waktu sekolah, itu harganya udah naik jauh banget. Terutama yang paling berasa adalah untuk biaya makan. Mungkin dulu tuh untuk $10 aja itu udah bisa dapat gitu. Kalau sekarang mungkin paling murah ya di $18 lah gitu. Jadi harganya udah hampir 2 kali lipat. Tapi anyways, kalau kita kerja di sini juga gajinya itu juga lumayan banget. Jadi mungkin entry level atau gaji yang paling kecil itu standarnya ada di sekitar 55.000 per tahun. Berarti kalau misalnya kita hitung sebulannya ada di sekitar 4.500 atau ya di 45 juta per bulannya. Tapi itu juga belum dikurangin sama tax atau pajak, ya mungkin kalau udah dikurang-kurangin mungkin di sekitar 40 jutaan lah. Berarti kalau misalnya dengan 31 juta tadi kita masih bisa save atau nabung di hampir 10 juta gitu. Jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga bisa membantu buat kalian atau teman-teman yang mau mungkin ke Australia atau mungkin yang sekarang lagi ngetren WHV. Jadi ya semoga membantu. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada request-requestan lain untuk mengenai tinggal di Australia, komen di comment box. Thank you so much for watching. Bye!